biasanya ganti orang apa. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya akan membacakan terlebih dahulu tentang profil dari SMV. SMV berdiri pada tahun 1900 ini, bekerja di 25 negara. Kita fokus untuk bidang pertanian, air bersih dan sanitasi, dan bidang energi. Untuk kegiatan SMV sendiri didukung oleh 1.300 tenaga ahli di seluruh dunia, dan 90% adalah tenaga profesional dari lokal masing-masing negara. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan meliputi mengakhiri kemiskinan di SDG 1, kelaparan di SDG 2, air bersih dan sanitasi SDG 6, energi bersih dan terbarukan di SDG 7. SMV juga berkontribusi pada kesetaraan gender, pekerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk penanganan perubahan iklim, dan yang terakhir pada kemitraan untuk pencapaian tujuan. SMV di Indonesia bermitra sejak tahun 2013 untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran utama program adalah peningkatan pendapatan dan kesehatan masyarakat, akses terhadap lingkungan yang bersih, energi baru dan terbarukan, dan pengurangan emisi akibat deforestasi. Selanjutnya ini program SMV di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2023, kemudian juga ada di Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk advokasi kemitraan kita ada di Sumatera Barat dan di Lampung. Ini yang sedang menjadi fokus kita, yaitu program Hygiene Behavior Change Coalition HBCC. Ini bahasa Indonesianya itu ya tentang perubahan perilaku untuk hidup bersih dan promosi kebersihan. Itu adalah program kemitraan antara pemerintah Inggris dan Unilever yang bertujuan untuk memperlambat penyebaran COVID. Kampanye global ini di 37 negara yang dilaksanakan oleh 21 organisasi. SMV melaksanakan program ini di Indonesia dan di Mozambik. Ini memanfaatkan keahlian SMV untuk bidang sanitasi dan kebersihan. Ini tujuannya untuk memperkuat dan menyesuaikan pesan-pesan promosi COVID-19 di 10 wilayah dampingan. Untuk Kabupaten Kebumen itu ada di 10 SDMI, di 5 puskesmas, di 5 pasar, dan di 2. Kemudian petugas kebersihan di sekolah. Hasil yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi, kemampuan, praktek cuci tangan pakai sabun, dan kebersihan lingkungan di kelompok sasaran. Adaptasi dan validasi dari pesan promosi, replikasi dari kegiatan yang dilakukan, serta berbagi pengalaman dan pembelajaran dengan pemerintah provinsi dan nasional. Ini kemudian untuk adopsi dengan program mungkin dari saya sesi pengenalan SMV cukup sampai sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan untuk FGD berdiskusi, menerima masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang awal. Oke, apa anu nggak apa-apa. Oh, cukup besar gitu.
pakai Word itu nggak apa-apa. Kita besarin aja ini. Mas Budi coba nggak usah menerjemahkan Mbak. Mas Budi. Iya. Iya. Untuk Mas Budi tadi, sebenarnya kan kita harus melatih mereka mandiri ya. Ya, jadi itu yang saya pikirkan. Kalau selalu masih tergantung berarti belum inklusif ya. Iya. Pak, selalu sebelum juga sebelum mohon maaf sebelumnya itu juga sudah ada aturannya kalau acara seperti ini memang harus dibantu dengan penerjemah meskipun ada PowerPoint disediakan seperti itu. Oh gitu. Iya, di profesi juru bahasa isyarat memang sudah ada aturannya seperti itu. Iya. Jadi apapun bentuknya meskipun teman-teman tuli kondisinya seperti ini tetap harus disediakan akses karena bagaimanapun mereka pun tetap harus bisa ikut dalam kondisi FGD seperti ini Pak, apa yang dibicarakan, ada keterbukaan informasi seperti itu yang disebut prinsip kesetaraan kayak gitu Pak. Oh gitu. Iya, mohon maaf sebelumnya Pak. Saya akan tetap menerjemahkan kayak gitu. Karena kalau saya tidak menerjemahkan, saya menyalahi kode etik seperti itu Pak. Kode etik dari juru bahasa isyarat seperti itu. Juru bahasa isyarat. Iya. Gitu ya. Mohon maaf sebelumnya Pak. Enggak apa-apa, ini diskusi ya. Saya kemarin berpikir bahwa kita kan bagaimana menyiapkan semua difabel itu mandiri. Iya. Tapi saya tidak tahu kode etik yang punya Pak Budi, sehingga saya berusaha minimal sekali menggunakan itu sehingga saya juga belajar, dia juga belajar itu. Prinsip saya begitu. Jadi alangkah hebatnya kalau semua orang sudah bisa bahasa isyarat, dia juga bisa menerima itu. Gitu. Tapi ya sudah tidak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman semuanya, nggak bisa disebutkan satu persatu. Yang jelas Mbak Robito yang punya KW. Jadi juga bukan Mbak Robito ya, kita semua yang punya KW. Ya, tetapi Mbak Robito yang memimpin. Ada Mbak Nur, ada Mbak Nur sebenarnya Mbak Wahyu ya. Apa sahabat? Sebenarnya sahabat Mbak Nur ya. Wahyu ya? Saya lupa, tadi saya ragu. Kayaknya Mbak Wahyu deh. Iya, Pangling. Sebelahnya ibunya. Oh, ibunya ya. Kita sudah sering ketemu ya, Bu ya? Oh iya, Mbak, saya Pangling. Ada Mas Budi, ada Pak Fajar, ada Rini, ada Robito, ada Sari, ada ya sebelahnya saya belum hafal namanya. Mbak, saya perkenalkan ya. Ini Mbak Li, ini Mas Teguh, ini Mas Apri penulis. Sebelahnya Mas Apri siapa? Ada di Siapa Mas? Jalil Mas Apri. Jalil. Nama kamu? Hari. Ini nggak apa-apa. Iya, ini semua ada kendala, nggak apa-apa Mas Hari. Ini perkenalan, baru perkenalan. Yang semuanya ini di kantor dinas kesehatan ya, bukan di kantor dinas sosial. Ya, tapi yang bicara sama, yaitu Pak Budi. Ya, tapi bedanya sekarang saya di dinas kesehatan. Ya, tetapi hati dan komitmen saya masih. Mari sama-sama perangi virus corona atau COVID-19. Yang pertama, apa itu coronavirus? Itu virus yang dapat membuat kamu sakit. Virus ini dapat menyebabkan batuk, demam, dan susah bernafas. Lalu bagaimana penyebarannya? Kamu dapat terinfeksi jika tetesan kecil dari batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus corona mengenaimu. Kita juga menyentuh banyak benda yang terkena tetesan kecil dari orang yang terinfeksi, seperti pena dan buku saat berjabat tangan, gagang pintu dan jendela, handuk atau lap yang terinfeksi, ponsel, dan mainan. Lalu bagaimana cara mencegah penyebaran virus corona ini? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Ini ada suatu conversation. Aku suka pergi ke sekolah, tapi bagaimana jika aku terkena virus corona? Jawabannya, kamu tidak akan terinfeksi virus jika selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering cuci tangan. Cara mencegah penyebaran virus corona yang kedua, tutup mulut dan hidungmu dengan siku saat batuk atau bersin. Kenapa tidak menggunakan telapak tangan? Kuman mudah berpindah dari telapak ke benda lain. Oke teman-teman, cara yang selanjutnya untuk mencegah
mencegah penyebaran virus corona. Di tempat yang ramai, susah mengetahui siapa yang terinfeksi. Hindari kerumunan sebisa mungkin. Lalu apa lagi? Yang keempat ada jaga jarak 2 meter dari orang yang batuk, bersin, atau demam. Kemudian ketika kamu mengalami batuk, demam, atau susah bernafas, lapor ke guru atau pergi ke dokter. Terima kasih.